Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan sukacita. Hari ini saya sangat bersukacita karena masih bisa berjumpa dengan Anda. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, tak kala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmulah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu, hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah ditumpahkan sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semua itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sangat tidak menyukai kehadiran Yesus. Mereka merasa sekali lagi tersaingi. Maka Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmulah yang telah membunuh mereka." Yesus mengajarkan kepada kita untuk terus melakukan kebaikan yang telah Ia ajarkan. Yang jahat kita tinggalkan, yang baik kita wartakan, agar semakin banyak orang menebarkan belas kasih Tuhan di bumi ini. Bukan kecurigaan, bukan mencari-cari kesalahan orang lain supaya menjatuhkan orang. Ini yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka berjuang untuk supaya Yesus bisa disalahkan. Tetapi Yesus tahu pikiran mereka. Yesus sangat berhati-hati dan bijaksana dalam hidupnya. Yesus tidak membenci mereka. Bagaimana dengan Anda? Sekali lagi, ketika kita diutus, pasti ada tantangannya. Pasti ada orang yang berjuang untuk menjatuhkan kita. Pasti ada orang yang berusaha untuk mencari-cari kesalahan yang kita buat. Tapi jangan takut. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam tugas-tugas kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, kita harus bersyukur dalam hidup ini. Bahwa ada kebaikan, bahwa ada orang yang melakukan kebaikan. Karena kebaikan yang dia lakukan tidak berasal dari dirinya, tapi berkat kuasa Roh Kudus yang menggerakkan dia untuk melakukan kebaikan itu. Mari masing-masing kita jauhkan diri kita dari kebencian, iri hati, dendam, kemunafikan, gosip yang hanya membawa celaka bagi hidup kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan mencintai semua orang, tapi bagaimana kita membuka hati kita untuk menerima cinta Tuhan itu? Mari kita mohon sekali lagi agar kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Ampuni dosa kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang sedang mempunyai pergumulan berat, beban berat dalam hidup mereka. Engkau tahu siapa mereka. Engkau tahu apapun yang menjadi kesulitan mereka saat-saat ini, Tuhan. Jauhkanlah mereka dari keputusasaan. Utuslah kuasa Roh Kudus untuk mendampingi mereka, agar mereka terus berjuang, agar mereka terus percaya akan belas kasih dan kerahiman serta penyertaan-Mu. Bantulah mereka di balik setiap pergumulan ini, Tuhan, agar mereka pun boleh keluar dari pergumulan ini dan memberi kesaksian bahwa Engkau Allah yang selalu setia menyertai mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.